Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الواسعة وحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته والبيت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا شيخنا ما خلق البركان وسن شيخ هاشم الشاعري وسن شيخ وخصوصا كيف نجي محمد محمود شاب وكي شمس لا يدره من كي يعمل من كهينات وصول كهي بدر الفتح وصول كهي محمد وصول كهي وصول كهي معشر الاسماء والحمد لله بالفضل والصواب ونفعنا فيه وبارك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah satu kali lagi buat saudara-saudara kita, keluarga kita, jemaah kita yang barangkali sedang sakit. Allah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
Sunatus Salihin rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM, Ketua DKM Bapak Eko Novianto, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah Nusratul Syariah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan izin Allah kita bisa hadir di tempat yang penuh kemuliaan, yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan unsur-unsur baik yang ada di tempat ini akan masuk kepada diri kita, kepada diri jasad kita, kepada badan kita, sehingga bisa kita sebarkan kepada yang lainnya, khusus keluarga-keluarga kita. Shalawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kehadiran baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Bapak dan saudara sekalian, kita lanjutkan pembacaan Wasiatul Mustafa. Kemarin halaman 10 ya? Halaman 10 sampai mana? Ada yang ingat nggak? Faslun fi du'a wal istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini fasal, fi du'ai wal istighfari wal qur'ani wasairil adhkar. Faslun, bermula ini fasal. Kalau dulu saya suka dikerjain sama guru saya, faslun, dagang kipas di alun-alun, pada artinya fasal. Jadi guru saya biar anak santri nggak pada ngantuk, ngertiin kitabnya itu kadang-kadang suka dibikin apa itu lelucuan. Faslun, dagang kipas di alun-alun, ya. Tanbihun, makan ketan campur bihun. Itu biasa dalam kitab-kitab santri itu suka ada faslun, ada tanbihun, ada apa namanya, ya yang lain lah, istilah-istilah dalam bacaan-bacaan di dalam kitab. Pada kesempatan ini kita masuk pada wasiat yang nomor 41. Yang nomor 41 ya kalau nggak salah itu. Bentar. Faslun, bermula ini fasal, fid du'ai, menerangkan tentang doa. Menerangkan tentang doa. Wal istighfari, dan menerangkan tentang istighfar. Wal qur'ani, dan menerangkan tentang baca Al-Quran. Wasairil adhkar, dan tentang seluruh bacaan-bacaan zikir. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, wahai Ali, alaika bid-du'ai, wajib atas kamu, bid-du'ai, berdoa, bainal adzani wal iqamati, di antara adzan dan iqamat. Kenapa baginda Rasul mewasiatkan kepada Sayyidina Ali untuk berdoa saat di antara adzan dan iqamah? Fa innahu la yuraddu, karena sesungguhnya berdoa pada saat di antara adzan dan iqamah
la yuraddu, tidak bakalan ditolak. Bapak punya hajat apa, Bapak punya bacaan doa apa, habis adzan ya, la ilaha illallah, Allah seterusnya, kemudian sholat sunnah. Nah setelah sholat sunnah qobliyah, Bapak berdoa, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, gak apa-apa, ya Fattah, ya Fattah, berdoa. Karena saat itu saat dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doanya hamba-hamba Allah yang berdoa saat momentum di antara adzan dan iqamah. Habis adzan menjelang iqamah tuh pokoknya. Makanya orang-orang dulu suka mendawamkan bacaan ba'da adzan, antara adzan dan iqamah itu bacanya apa? Bacanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya. Itu suruh dibaca ba'da adzan dan menjelang qomat. Atau bacaan yang biasa Bapak baca. Baca doa aja, doa yang namanya doa, minta berdoa. Yang biasa sholawat ya sholawat, karena sholawat itu juga doa. Ya makanya orang dulu itu untuk mengajak orang awam bagaimana saat berdoa antara adzan dan iqamah ini, mereka pada berdoa, diajak bareng-bareng doanya. Makanya ada yang namanya habis adzan sholawat. Kalau orang dulu habis adzan ya sholawat, dan sholawat itu dengan doa. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh, biasanya dibaca sholat menjelang sholat maghrib itu biasa baca begitu. Kalau subuh salawatnya lain lagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kutub Rabbani wal arifin samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Dulu lagi saya kecil, makanya makin pulas dulu macam orang yang baca aki-aki. Ya Allah, makin pulas bukan pada ke masjid. Yang ternyata pada ke masjid pada aki-aki semua orang tua, anak-anaknya pada molor karena ya itu tadi terbuai dengan syairnya itu ya. Apalagi aki-aki bangunin, bapak ibu-ibu bangun udah menjelang subuh ya. Karena giginya udah pada udah pada kompok, harusnya kan bacanya solu ya, udah nggak bisa ngomong sol lagi, yang dibaca apa? Bolu. Kata Kang Eko nih, siapa pagi-pagi pegang bolu? Orang sebut solu ini bolu. Ya. Yang berikutnya ini ada bagaimana kita berdoa. Ya Aliyu, wahai Ali, idza da'alta, apabila kamu lagi berdoa, fabsut yadaka, maka bentangkanlah tanganmu. Fabsut, bentangkanlah tanganmu. Yadaka, tanganmu. Hadwa sadrika, nah hadwa sadrika seukuran dadamu.
seukuran dadamu, Sejajar. sejajar lah kayak begitu. Seukuran dadamu, wala tarfa'uha fawqa ra'sika, dan janganlah kamu angkat melebihi kepalamu, fawqa ra'sika, wa tusyiru ila Allah ta'ala, ya berisyarat kepada Allah, bisababatikal yumna, wa tusyiru, dan berisyarat kepada Allah dengan apa? Bisababatika, dengan jarimu, al-yumna, yang kanan. Ini kan kanan kiai itu doa suka begini Pak ya, menunjuk ke atas. Ya. Nah ini ya, ini sunnah kita berdoa tidak melebihi ukuran dada kita, tangan kita. Allahumma antas salam wa minkas salam, syukuran begini. Kalau saya ada yang begini juga ya nggak apa-apa. Ya, karena saking apa ini, bahkan ada riwayat baginda Rasul ketika berdoa sampai kelihatan apa itu, ketiaknya, karena saking apa, saking khusyuknya, ya, saking khusyuknya. Jadi begitu juga wa tusyiru ila Allah, dan mengisyaratkan, kamu mengisyaratkan kepada Allah, bisa babatika al-yumna, dengan jari telunjuk kamu yang kanan. Allahumma apa, misalnya Allahumma ballighna ya Allah, ballighna ya Allah ila Makkah wal Madinah, misalnya ya. Itu berdoa. Makanya kita kalau berdoa itu Pak, kudu persiapkan yang namanya anggaran. Seperti kita bikin proposal. Iya, coba kalau proposal itu ya, itu proposal apakah langsung minta apa namanya, ada narasinya, pembukaan, muqaddimah. Habis muqaddimah latar belakang. Habis latar belakang maksud dan tujuan. Ya kan? Habis maksud dan tujuan baru dah apa namanya? Apa bentuk acaranya? Apa ya? Agenda acaranya. Jelaskan. Maka dari itu berhubung. Nah, udah kata-kata berhubung udah. Udah ngelihat dan namanya, wah sekian juta. Nah kita bikin proposal, kenapa bikin proposal? Ini adalah upaya kita meminta atau memohon kepada para dermawan dan dermawati agar dikabulkan permintaannya. Dari kata-kata yang halus dulu, semoga Bapak dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu sehat dalam sepanjang hidupnya, dan terusnya bla 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 bla. Baru dah tuh kata-kata indah yang berikutnya, kata-kata pokoknya dipoles dengan penuh dengan penuh penghayatan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, ya Allah, Kaulah zat yang pantas untuk dipuji, Kaulah zat yang pantas untuk dimintai curhatan, Engkaulah zat yang pantas untuk dimintai hambanya yang sedang berkeluh kesah. Engkaulah tempat di mana kami bisa memohon segala-galanya, pokoknya dengan penuh kata-kata yang indah. Allahumma, ya Allah, la tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta wala 'aiban illa sattarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala maridun illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaita. Jadi bahasanya itu penuh puitis. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan tempat ini, wala Allahumma la taj'al fi majlisina hadza
dzamban illa ghafartah. Janganlah kau jadikan tempat ini, ketika tempat ini kau jadikan tempat di mana saya berdoa, engkau tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau yang mengampuni dosa. Ketika majelis ini ada yang punya hutang, tidak bisa membayar, engkau yang akan membayarnya. Ketika di majelis ada yang sakit, engkau yang akan menyembuhkannya. Ketika di majelis ini ada yang hajatnya banyak, engkau yang akan menunaikannya. Ya Pak ya. Jadi itulah esensi doa itu, kita harus pandai merangkaikan kata, merangkaikan kalimat. Ya nggak apa-apa sih, nggak meraih Allah. Saya udah berkali-kali sholat duha, ini masih begini baik, Allah gimana tuh? Kalau emang rezeki saya jauh, atau deketin. Kalau emang rezeki saya ini susah, ya tuh gampangin. Kalau emang rezeki saya ini ada di langit, atau diturunin. Kalau emang ada di dalam bumi, atau dikeluarin. Kalau emang haram, atau dihalalin, atau gimana tuh ya Allah? Bagaimana kodas yang mana? Yang mau begitu juga nggak apa-apa. Ya Allah, saya teh udah bertahun-tahun masih orang naik peringkat, ya Allah. Ya pakai bahasa apa aja, tapi memang mesti kita memohon kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, ya Aliyu, wahai Ali, la tajhar bikiro atika wala bidu'aika haitsu yusallin nas fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum. Wahai Ali, la tajhar, jangan kencang-kencang bacanya. La tajhar, jangan dijahar. La tajhar, jangan dijahar, atau jangan kencang-kencang bacanya. La tajhar bikiro atika, la tajhar, jangan engkau jaharkan, biqiraatika, dengan bacaanmu, wala bidu'aika, dan juga jangan kencang-kencang atau jangan menjaharkan, bidu'aika, dengan doamu, haitsu yusallin nasu, saat ada orang-orang yang lagi sholat. Fa inna dzalika yufsidu alaihim sholatahum, karena sesungguhnya yang demikian itu bisa mengganggu. Yufsidu di sini bisa merusak, ya, bisa merusak alaihim, atas mereka, sholatnya. Kalau kita sendiri nih, lagi sendiri, ya, kita doanya kencang-kencang, di samping kita ada orang yang sholat. Ya. Ada Pak di salah satu masjid, dia itu doanya nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia terus, ya. Sebenarnya sih dia bacanya itu lirih, ya, cuman karena lirihnya itu kedengaran sama orang, ya sama aja kejahar gitu. Ya Allah, saya udah lama sakit, ya Allah sembuhin saya ya Allah, biar saya bisa kuat ibadah kepadamu ya Allah. Itu aki-aki. Sholat doanya sama pakai bahasa Indonesia, karena memang dia nggak bisa doa pakai bahasa Arab. Nah, makanya ini untuk menjaga kestabilan. Begitupun saat jamaah ini kita lagi sholat, atau lagi sholat, di sampingnya ada yang doa. Nah, yang doanya ini jangan kencang-kencang, karena mengganggu orang yang sholat. Beda halnya saat kita lagi wiridan bareng-bareng, dia sedang sholat, ya, karena dia ketinggalan sholatnya. Biasanya kan kalau di masjid itu ada tempat khusus, kalau orang yang sholatnya ketinggalan ada tempat khusus, ya. Nah, begitupun saat kita lagi ngaji, kita tidak diperkenankan untuk sholat sunnah. Atau misalnya dia lagi ngaji nih, ya, ada orang yang atau sengaja dia ini lagi ngaji, tiba-tiba sholat di sono, ya, di belakang
Ya, Pak siapa? Ya, iya kan. Sekarang bagaimana gitu adabnya, kita lagi ngaji nih, tahu-tahu sholat nih. Padahal di situ kan ada ruang kosong tuh. Nah, ini juga tidak dibenarkan karena mengganggu orang yang sedang menuntut ilmu. Kan kalau ini masalahnya urusan pribadi. Kalau ini kan kita menuntut ilmu kan lagi bareng-bareng gitu ya, lagi bareng-bareng. Nah, jangan jadi intinya kita nggak boleh baca doa kencang-kencang saat ada orang yang lagi sholat. Ya, cukup diri kita aja yang bisa mendengar doa kita. Inilah adab. Karena apa? Yaitu bisa merusak orang lagi sholat. Allahu Akbar. Ini lagi sholat tiba-tiba Kang Eko membaca doa. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya kedengeran sama yang lagi sholat. Allahumma ya Allah yasir umurana li ziyaratil haramain. Ya Allah, mendengar lagi. Sampai membaca doa apanya kedengeran. Sampai yang lagi sholat juga sampai ini orang doa lama banget sih gitu ya. Jadi bisa merusak. Ya apalagi ukuran kita sholat sholat fardu sholat apapun lah. Sementara kita ini kualitas kehusuannya belum maksimal. Orang lagi sholatnya masih bisa mendengar suara motor. Allahu Akbar. Lagi sholat masih mendengar suara kipas angin. Lagi sholat masih mendengar dehemnya temannya. Itu ukuran kita masih begitu, Pak. Tapi kalau orang yang sholat benar-benar khusyuk gak dengar apa-apa. Ada yang begitu ya? Ya. Termasuk ketika kita lagi baca Al-Quran, ya, lagi baca Al-Quran juga kita tidak boleh keras-keras saat ada teman kita yang lagi sholat. Ya Aliyu wahai Ali, man dzakarallahu, barang siapa yang man dzakarallaha, barang siapa yang berzikir siapa? Man, Allah akan Allah, qabla al-fajri, sebelum waktu fajar, wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum waktu naiknya matahari. Nongkot maksudnya nongkot itu nongol matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Istahallahu ta'ala, niscaya Allah, maka Allah istahya, maka Allah istahyallahu, maka Allah merasa malu an yu'adzibahu bin nari, untuk mengazabnya si man tadi daripada api neraka. Maksudnya gimana Pak? Barang siapa yang berzikir kepada Allah sebelum waktu fajar, berarti sebelum waktu fajar berarti sebelum subuh. Coba itu Pak, sebelum subuh dia udah dalam keadaan berzikir. Apakah dia sedang sholat tahajud? Apakah dia sedang baca Al-Quran? Apakah dia sedang wiridan? Apakah dia sedang sholawatan? Barang siapa yang berzikir kepada Allah sebelum waktu fajar, sebelum terbitnya matahari, dan sebelum terbenamnya matahari, maka Allah malu untuk menyiksanya di api neraka. Tuh Pak. Sebelum fajar, memang Masya Allah ya, ini pahalanya gede banget. Kita sholat subuhnya aja godenya luar biasa pahalanya. Ini ditambah qabliyah subuh, ditambah lagi sebelum qabliyah subuh, sambil nunggu waktu
waktu fajar atau waktu subuh dia baca Al-Quran, sambil menunggu waktu subuh dia baca sholawat, sambil nunggu waktu subuh dia pegang tasbih. Ya, Masya Allah, itu luar biasa. Allah artinya apa? Maksudnya apa? Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang berzikir kepada Allah saat sebelum fajar, saat sebelum terbenamnya matahari, dan saat sebelum saat sebelum waktu fajar, saat sebelum terbitnya matahari, saat sebelum terbenamnya matahari. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang berzikir saat-saat itu. Ya kalau bapak-bapak nggak sempat sebelum fajar, ya sebelum anunya dah, sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar itu apa itu? Sebelum tulu. Nah, berarti isyraq tuh. Waktu suruh. Sama kayak Kang Eko rajin isyraq itu. Ya, isuk-isuk ngorok. Isyraq isuk-isuk ngorok. Masya Allah ya. Waktu isyraq tuh kita baca doa ya. Sebelum tulu itu nongol ya, naik. Dan juga sebelum matahari terbenam ya, apalagi saat hari Jumat itu cakep banget. Saat hari Jumat antara ya paling 1 jam sebelum waktu maghrib itu sangat dianjurkan kita untuk berdoa pas hari Jumat. Qabul itu doa. Ya Ali, wahai Ali, idza shallaita, apabila kamu teh lagi salat, faq'ud makanak. Wahai Ali, apabila kamu sholat, faq'ud makanak, maka duduklah makanak pada tempatmu, hatta tatlu asyams, sampai matahari naik. Fa inna Allah ta'ala yaktubu liman yajlisu makanahu, masya Allah, hujjatan wa umratan aw itaqa raqabatin aw sadaqatin alfi dinarin fi sabilillah. Tuh, nih Bapak yang mau mendapat pahala haji, udah. Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai mantuku Sayyidina Ali, idza shallaita, apabila kamu sholat, faq'ud makanaka, maka duduklah di tempat kamu, hatta tatlu asyamsa, sampai naiknya matahari. Ini berarti waktu fajar ya. Apabila kamu sholat di waktu fajar, maka duduklah. Ya, apabila boleh jadi arti gini, idza shallaita, apabila kamu telah sholat. Apabila shallaita itu kan maknanya past tense, arti maknanya itu kata kerja lampau. Apabila kamu telah sholat, faq'ud, maka duduklah makanaka, pada tempat kamu. Jadi gak boleh kelayaban tuh Pak. Makanya orang habis zikir, habis wiridan subuh, ya dia gak boleh pindah-pindah. Itu aturannya, sunnahnya itu gak boleh pindah-pindah. Nabi nyuruh faq'ud makanak, duduk di mana? Makanak, di tempat ente, jangan gasar-geser. Hatta, sampai kapan? Hatta tatlu asyams, sampai naiknya matahari. Maksudnya pas isyraq, saat waktu isyraq.
Kalau isyraq itu Pak, sebentar saya cek itu. Waktu isyraq itu jam 5.44 atau 45 ya. Ya. Jadi sebelumnya ya, katakanlah setengah 6 lah, ya, setengah 6 ya. Ya setengah 6 ada lah di situ kan. Oh ada coy, wah ada udah data udah. Ngapain saya buka anu nih? Ya. Nah, kemudian apabila idza shallaita faqud makanak hatta tatlu asy-syamsu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Nabi menyuruh daripada Sayyidina Ali. Kenapa kok sampai Nabi ngebela-belain, ngebilangin kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ente kalau habis sholat maka faqud makanak, duduklah di tempat kamu hatta tatlu asy-syamsa, sampai naiknya matahari. Itu ngebela-belain Nabi ngomong begitu. Nah, Nabi ngasih wasiat, ini wasiat Pak, ya, bukan sekedar pesan biasa, ini wasiat. Kenapa demikian? Fa innallaha ta'ala yaktubu liman yajlisu makanahu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaktubu, mencatat liman, bagi orang yajlisu, duduk makanahu, pada tempatnya tadi, ya, hujatan wa umrotan, tuh akan dicatat pahalanya itu seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh satu. Makanya Pak, jangan habis sholat subuh jangan langsung pada pulang. Habis sallallahu ala Muhammad, duduk lagi sampai 5.45 sampai 5.43 ya. Iya, baik, sampai 5.43 duduk. Kalau seandainya Bapak misalnya ketiduran juga nggak apa-apa, bukan niat tidur ya, ketiduran nggak apa-apa Pak. Iya, Bapak lagi wiridan, megang tasbih, sampai pulas, sampai ngorok lagi, nggak apa-apa, karena emang niatnya nggak tidur dia. Kalau niatnya nggak tidur nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau seandainya dia niat pengen tidur, nah ini yang dikatakan isyraq sesungguhnya, isuk-isuk ngorok. Nah ini yang tidak dibenarkan. Nggak boleh kita habis sholat subuh tidur, bahaya. Sholat Ustaz? Hah? Memecahkan sholat gitu. Kenapa? Sholat subuh gitu sholat. Habis zikir, jadi kan terus kita menjalankan sholat subuh gitu. Iya, sholat isyraq ya. Sholat isyraq. Iya. Cuman jangan sampai pas saat matahari naiknya. Sebelum. Ya. Iya, kan ada isyraq, ada syuruk. Iya. Ada perbedaan Ustaz. Beda. Isyraq sama syuruk. Iya. Kalau isyraq kan apa namanya? Ya bentuknya sama, cuman keadaannya yang berbeda. Terus jadi kalau syuruk itu ya berarti sudah naik itu. Oh, udah waktu syuruk. Lihat sholatnya. Ya, ada sholat isyraq. usolli sunatan isyraq. Oh, bukan syuruk. Ya, usolli sunatan isyraq. Jadi jangan sampai ya ada yang memberikan pandangan kita jangan sampai sholat pas waktu syuruk. Kan itu ada waktu syuruk. Jadi waktu dimana menjelang matahari itu akan naik. Nah, pengen asroko ya. Asroko badrun itu kan kalau asroko syams pengen naik. Makanya untuk menghindari dari ketepatan waktu saat naiknya matahari itu, dan karena memang dilarang ya, dilarang itu ba'da sholat subuh kita sholat ba'diyah itu memang nggak boleh ya,
Karena itu proses di mana matahari akan naik. Dikhawatirkan kalau saat pas naik itu ada yang mengatakan setelah beberapa menit mendingan langsung diganti dengan sholat duha. Ada yang mengatakan begitu. Nah, jadi pahalanya ya kalau Bapak nggak melaksanakan sholat isya juga nggak apa-apa, tapi posisi Bapak duduk dalam keadaan zikir. Dalam keadaan zikir, kata apabila kamu setelah selesai engkau sholat faqud, maka duduklah ya, maka duduklah di tempatmu. Di sini tidak ada kata-kata ada perintah untuk sholat gitu kan. Nanti ada keterangan yang lainnya. Ada keterangan yang lainnya. Nah, kemudian pahalanya itu seperti pahala naik haji dan umroh. Dan yang kedua, pahalanya itu sama dengan apa? Aw'itaqaraqabah, seperti orang yang membebaskan budak. Orang membebaskan budak pahalanya besar, Pak. Nah, taman sekarang kan nggak ada perbudakan. Yang ketiga, aw shadaqata alfi dinarin, atau pahalanya itu seperti orang yang membayar sedekah 1000 dinar fi sabilillah, di jalan Allah. Masya Allah ya. Kalau di sini banyak yang bikin israk sini, Bang Jenal, nggak usah ditanya. Ya, nggak usah ditanya. Nah, ini kita budayakan untuk menghidupkan isyraq ya. Nah, baik, berikutnya terakhir, ya Aliyu, wahai Ali, wahai Ali, man qala kulla yaumin khamsatan wa isrina marratan astaghfirullahal azim. Bapak, jadi gampang sebenarnya, dalilnya gampang, bukan dalil. Lafadznya, kalimatnya sangat mudah, sangat mudah. Ya. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, kamu apa? Man qala, barang siapa, di sini artinya boleh membaca. Man qala, barang siapa yang membaca kulla yaumin, setiap hari. Jadi man qala bisa diartikan membaca ya. Man qara'a bisa dikatakan, atau man qala, siapa orang yang berkata, kan kayaknya kurang ya, kurang plok gitu. Man qala sini maksud barang siapa yang membaca doa kulla yaumin, setiap hari, khamsata wa ishrina marrah, 25 kali, khamsata 25 ya, khamsatan 5 wa ishrina 20, jadi 25, khamsata wa ishrina marrah, 25 kali, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh, baca sampai situ ya. Gampang gak bacanya, Pak? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apal ya? Itu modal lalapan setiap hari karena dia. Apa kata Nabi? Kata Allahu ta'ala min awliya'ih, maka kata bahullah, Allah telah mencatatnya min awliya'ihi, tergolong daripada wali-walinya Allah. Pengen jadi wali gampang apa? Pengen jadi wali gampang gak? Ayo udah baca itu 25 kali setiap hari ya, setiap hari baca itu. Nah, ya Pak ya. Nah, ini terkait
dengan Isra ya. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man shallal fajr fi jama'atin. Siapa orang yang sholat fajar, maksudnya sholat subuh jama'atin fi jama'atin, dengan berjamaah, tsumma qa'ada, kemudian tuh orang duduk. Ya, orang yang sholat subuh berjamaah setelah sholat, sama nih dalil sini, man idza sholaita, apabila kamu telah sholat subuh, maksudnya di situ. Ya. Terus qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian tsumma qa'ada, kemudian ia duduk, yadhkurullaha ta'ala, berzikir kepada Allah, wiridan kalau kata kita maya, hatta tatlu asyamsu, sampai naik matahari atau nongol matahari. Tsumma, nah di sini ada keterangan tsumma, kemudian sholat rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Kalau di sini ada hadis yang menyeru untuk disertai dengan sholat 2 rakaat. Nah ini dikatakan sholat Isra ya. Nah, ketentuan waktu dan jumlah rakaatnya ya Pak ya. Waktu sholat Isra ini masuk setelah matahari terbit dan telah naik, bukan pas saat naik ya. Tuh ingat tuh ya. Nah, telah naik ya. Bukan pas saat naik. Kira-kira 7 hasta atau 2,5 meter ukuran matahari terbitnya, sebagaimana awal waktu sholat duha, dan berakhir hingga jelasnya waktu siang. Artinya pas waktu duha, pas waktu sholat duha. Nah, kemudian bagaimana tata caranya? Ya, usolli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Ya, itu kita baca usollinya kayak begitu ya. Nah, udah sholat 2 rakaat, kemudian baca doanya panjang banget ya. Allahumma ya nuran nuri bituli wa kitabin mastur fi rikin mansyur. Ini doanya ini punya makna balaghah. Allah, yang semuanya semua. Allahumma ya nurun nur bituri wa kitabin maskur fi rizqin mansyur wal baitil ma'mur. Tuh semua tuh diikuti sama anak-anak. Ular melingkar di atas pagar, palanya muter-muter ya sampai keder. Nah, inilah kita dianjurkan untuk sholat Isra. Tapi kalau di sini nih Sayyidina Ali di wasiatinya duduk sampai tulu'i syams. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapat pahala haji dan umroh, dapat pahalanya memerdekakan memerdekakan budak. Karena budak-budak gak ada ya dapat pahalanya kita, dan juga sedekah 1000 dirham ya, 1000 dirham ya di jalan Allah ya. Nah yang terakhir tadi tuh, siapa orang yang yang membaca istighfar dengan apa? Astaghfirullahaladzim ya, li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah akan mencatatnya termasuk bagian daripada wali-wali Allah. Kita bukan wali Allah, tapi kita bisa dapat pahala sebagai pahalanya wali. Dengan cara apa? Baca istighfar sebanyak berapa? 25 kali. Kang Hidir ya, insya Allah kita amalin ya. Setiap hari, bukan setiap habis sholat. Kula yaumin, sedikit ya 25 hari. 25 kali. Sedikit ya. Jadi caranya gini. Habis maghrib 5, habis Isya 5, ya 5 kali 5, 25 kali ya. Nah udah beres sudah. Banget itu. Terutama nih anak-anak muda nih. Ya, anak-anak muda
baca tuh istighfar. Ya, mumpung kamu masih muda, baca istighfar biar nanti tuanya itu terbiasa beristighfar. Ya, karena tidak sedikit ya saat mudanya dia jarang beristighfar, pas ketika saat tuanya sulit beristighfar. Istighfar, geleper, ya. Suruh istighfar malah geleper. Ya. Istighfar, apalagi mantunya bilang karena mantunya nggak pernah baca istighfar, ngomongnya apa? Istighfar, gopar. Ya. Ibu pernah dengar ya istilah itu ya? Istighfar. Ya Allah, makanya ini biar kebiasaan yang baik ini, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ini harus didawamkan. Ya. Kalau baca istighfar ini, saya dari dulu orang tua saya ngajarin begitu Pak, habis sholat. Iya, orang tua dulu kita nggak tahu ternyata ini ada dalilnya, nggak tahu kok. Ya sama-sama bagus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu bagus. Itu juga punya keutamaan. Nah ini juga keutamanya kayak begini. Ya. Nah jadi nanti biasa Bapak baca istighfar yang biasa kita baca, nanti pulang dari sini sambil jalan sampai rumah baca istighfar yang barusan kita pelajari. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim li, buatku, wali walidayya, buat kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan buat seluruh umat muslim dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, dan mukmin dan mukminat, al ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Tuh semuanya kita dapat Pak. Itulah kehebatan umatnya Nabi Muhammad, bisa saling mendoakan. Makanya boleh jadi kita ini masih disayang sama Allah. Artinya masih disayang itu masih diopeni. Maksudnya emang Allah mengopeni, artinya tuh kita mendapatkan keistimewaan dari Allah. Kenapa? Karena kita bagian daripada umat yang berbeda Rasul Nabi Muhammad SAW. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.